Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabarnya hari ini adik-adik? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Di video kali ini kita akan mempelajari materi kemagnetan di part 4, induksi elektromagnetik. Tujuan pembelajaran di video kali ini yaitu yang pertama, dapat mengetahui pengertian induksi elektromagnetik. Yang kedua, dapat mengetahui alat yang menggunakan prinsip kerja induksi elektromagnetik. Yang ketiga, dapat mengetahui rumus transformator dan efisiensi transformator. Yang keempat, dapat mengerjakan soal perhitungan tentang transformator. Elektromagnetik adalah cara membuat magnet dengan dialiri arus listrik. Dengan adanya listrik bisa memunculkan sifat magnet, sedangkan induksi elektromagnetik adalah dengan adanya magnet bisa memunculkan listrik. Induksi elektromagnetik adalah gejala timbulnya arus listrik pada penghantar listrik akibat dari adanya perubahan medan magnet di sekeliling penghantar. Induksi elektromagnetik diteliti oleh Michael Faraday dan Joseph Henry dengan menggunakan alat yaitu kumparan dan magnet. Nah, alat galvanometer adalah alat untuk mengetahui ada atau tidaknya arus listrik yang mengalir. Selain galvanometer, untuk mengetahui ada tidaknya arus listrik yang mengalir, bisa juga menggunakan lampu indikator. Dari gambar berikut, dapat dilihat bahwa pergerakan magnet keluar masuk kumparan menimbulkan perubahan pada garis gaya magnet atau GGM. Jika jarum galvanometer bergerak, artinya ada arus listrik yang mengalir. Nah, saat magnet diam, tidak ada perubahan jumlah garis gaya magnet. Jika jarum galvanometernya diam saja, artinya tidak ada arus listrik yang mengalir. Dengan menggunakan lampu indikator yang didekatkan dengan magnet batang. Jika lampu indikator menyala, artinya ada arus listrik yang mengalir. Sedangkan jika lampu indikator mati, itu artinya tidak ada arus listrik yang mengalir. Arus listrik yang dihasilkan karena adanya perubahan garis gaya magnet disebut arus listrik induksi atau GGL induksi. Gaya gerak listrik atau GGL itu adalah listrik yang timbul saat adanya pergerakan. Cara menimbulkan arus listrik induksi atau GGL induksi ada 3 cara, yaitu yang pertama dengan menggerakkan magnet keluar masuk kumparan, yang kedua dengan menggerakkan kumparan keluar masuk magnet, dan yang ketiga dengan menggerakkan magnet di sekitar kumparan. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya arus listrik induksi ada 3, yaitu semakin banyak lilitan pada kumparan, maka arus listrik induksi semakin besar. Yang kedua, semakin cepat gerakan magnet, maka arus listrik induksi semakin besar. Dan yang ketiga yaitu semakin besar kekuatan medan magnetnya, maka arus listrik induksi semakin besar. Alat-alat yang bekerja memanfaatkan prinsip induksi elektromagnetik. Di antaranya ada generator, dinamo, transformator, dan lain-lain. Yang pertama yaitu generator. Generator adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi gerak atau mekanik menjadi energi listrik atau elektrik. Prinsip generator adalah menggunakan hukum Faraday yang menyatakan jika sebatang penghantar berada pada medan magnet yang berubah-ubah, maka pada penghantar tersebut akan terbentuk gaya gerak listrik. Yang kedua yaitu dinamo sepeda. Semakin cepat pergerakan roda sepeda, nyala lampu yang dihasilkan semakin terang. Dinamo digunakan untuk menyalakan lampu. Caranya adalah bagian atas dinamo atau bagian yang dapat berputar dihubungkan ke roda sepeda. Pada proses itulah terjadi perubahan
energi gerak menjadi energi listrik. Dinamo sepeda intinya adalah sebuah magnet yang dapat berputar dan sebuah kumparan tetap. Bila roda sepeda diputar dan pada dinamo akan memutar, sehingga roda akan memutar magnet. Biasanya, dinamo dapat menghasilkan tegangan 6-12 volt. Yang ketiga, ada transformator atau trafo. Trafo digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Transformator itu terdiri dari apa saja sih? Nah, transformator itu terdiri dari sumber arus AC. Sumber arus AC atau alternating current adalah arus bolak-balik atau arus listrik PLN. Nah, selain sumber AC, terdapat juga inti magnetik. Terdapat lilitan kumparan primer, lilitan kumparan sekunder, dan alat-alat listrik. Jenis-jenis transformator terbagi menjadi dua, ada trafo step up dan trafo step down. Pada trafo step up, jumlah lilitan primer lebih sedikit dari jumlah lilitan sekunder. Tegangan primer lebih kecil daripada tegangan sekunder dan arus listrik primer lebih kecil daripada arus listrik sekunder. Sedangkan pada trafo step down, jumlah lilitan primer lebih banyak daripada jumlah lilitan sekunder. Tegangan primer lebih banyak daripada tegangan sekunder dan arus listrik primer lebih besar daripada arus sekunder. Rumus transformator ideal yaitu NP per NS sama dengan VP per VS sama dengan IS per IP. Dengan keterangan VP sama dengan tegangan primer atau tegangan input dengan satuan volt. VS sama dengan tegangan sekunder atau tegangan keluar dengan satuan volt. IP sama dengan arus primer dengan satuan ampere, IS sama dengan arus sekunder dengan satuan ampere, NP sama dengan jumlah lilitan sekunder, dan NS sama dengan jumlah lilitan primer. Nilai efisiensi transformator. Persentase perbandingan daya sekunder dan daya primer pada trafo, yaitu efisiensi sama dengan PS per PP dikali 100 atau efisiensi sama dengan VS dikali IS per IP dikali IP dikali 100%. Dengan keterangan efisiensi transformator dengan menggunakan persen, PP sama dengan daya primer dengan satuan watt, PS sama dengan daya sekunder dengan satuan watt. Nilai efisiensi selalu kurang dari 100% karena ada energi yang hilang dalam bentuk panas pada saat alat listrik digunakan. Contoh soal nomor 1. Sebuah transformator memiliki jumlah lilitan primer dan sekunder adalah 6.000 lilitan dan 200 lilitan. Jika kumparan primer diberi tegangan 240 volt, berapakah tegangan yang dihasilkan oleh transformator? Diketahui NP sama dengan 6.000 lilitan, NS sama dengan 200 lilitan, dan IP sama dengan 240 volt. Yang ditanyakan yaitu VS. Dijawab, NP per NS sama dengan VP per VS. 6.000 per 200 sama dengan 240 per VS. Sama dengan 240 per VS. 30 sama dengan 240 per VS. VS sama dengan 240 per 30 sama dengan 8 volt. Jadi, tegangan yang dihasilkan oleh transformator adalah 8 volt. Contoh soal nomor 2. Sebuah trafo memiliki lilitan primer 5.000 lilitan dan lilitan sekunder 2.000 lilitan. Jika trafo menghasilkan kuat arus 15 ampere, berapakah kuat arus pada kumparan sekunder? Diketahui NP sama dengan 5.000 lilitan, NS sama dengan 2.000 lilitan, dan IP atau arus primer sama dengan 15 ampere. Yang ditanyakan adalah arus pada kumparan sekunder. Dijawab, NP per NS sama dengan IS per IP. 5.000
per 2000 sama dengan IS per 15. IS dikali 2 sama dengan 5 dikali 15. 2 IS sama dengan 75. IS sama dengan 75 dibagi 2 sama dengan 37,5 ampere. Jadi, kuat arus pada kumparan sekunder adalah 37,5 ampere. Contoh soal nomor 3. Sebuah transformator diberi tegangan primer 220 volt dan kuat arusnya 10 ampere. Jika tegangan kumparan sekundernya 150 volt dan arus listriknya 8 ampere, berapakah efisiensi transformator tersebut? Diketahui IP sama dengan 220 volt, IP sama dengan 10 ampere, PS sama dengan 150 volt, dan IS sama dengan 8 ampere. Yang ditanyakan, berapakah efisiensi transformator tersebut? Dijawab, VS sama dengan IS per IP dikali IP dikali 100%. 150 dikali 8 dibagi 220 dikali 10 dikali 100%. 1200 per 2200 dikali 100% sama dengan 54,5%. Jadi, efisiensi transformator tersebut adalah 54,5%. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar adik-adik tidak ketinggalan untuk memahami materi-materi berikutnya. Semoga bermanfaat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.